menarik, dan bahkan belum apa-apa Anies Baswedan ke daerah sudah ditolak begitu kan. Ini lucu sekali begitu. Setiap ada penolakan Anies Baswedan, katanya Publik kini mulai bosan dengan sosok mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan karena narasi yang disampaikannya dalam setiap safari politiknya hanya itu-itu saja. Anies juga tak melakukan manuver politik apapun sebagai figur yang lekat dengan citra oposisi. Bahkan Anies hampir tak pernah menentang atau mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo secara terbuka. Padahal basis massa Anies datang dari kalangan yang kontra terhadap Jokowi. Hal tersebut dikatakan pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Adi. Menurut dia, elektabilitas Anies Baswedan dinilai bisa meroket karena euforia deklarasi sebagai bakal calon presiden. Namun saat ini, masyarakat terlihat mulai bosan karena narasi yang disampaikan Anies Baswedan dalam safari politiknya kerap berulang. Naiknya elektabilitas Anies menurut survei berbagai lembaga merupakan imbas deklarasi pencalonan presiden yang diumumkan Nasional Demokrat pada awal Oktober lalu. Dia menilai momentum deklarasi pencapresan Anies Baswedan tepat karena berdekatan dengan lengsernya ia dari kursi Gubernur DKI Jakarta. Namun demikian, Adi menduga naiknya elektabilitas Anies Baswedan merupakan euforia sesaat. Apalagi Anies tidak berbuat banyak terutama dalam narasi politiknya sehingga publik mulai bosan dengan sosok mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut sebab narasi yang disampaikan Anies Baswedan dalam setiap safari politiknya hanya itu-itu saja. Anies juga tak melakukan manuver politik apapun sebagai figur yang lekat dengan citra oposisi. Anies Baswedan hampir tak pernah menentang atau mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo secara terbuka. Padahal basis massa Anies datang dari kalangan yang kontra terhadap Jokowi. Sebaliknya sebagai partai yang mendeklarasikan dukungan untuk Anies Baswedan, Nasional Demokrasi justru menyebut bahwa calon presiden mereka bakal melanjutkan program-program Jokowi. Hal itu tak sejalan dengan gembar-gembor Nasional Demokrat yang mengklaim bersama Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS bakal membentuk koalisi perubahan. Sebagaimana diketahui, elektabilitas Anies Baswedan melesat di urutan kedua menurut survei sejumlah lembaga. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menggeser posisi Prabowo Subianto di urutan ketiga. Adapun Anies Baswedan dideklarasikan sebagai calon presiden Partai Nasional Demokrat pada Oktober lalu 2 bulan. Sebelumnya Prabowo mengumumkan kesiapannya maju sebagai calon presiden Partai Gerindra. Selain dua nama tersebut, sosok politisi PDI Perjuangan yang juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun digadang-gadang menjadi calon presiden. Malahan nama Ganjar Prabowo unggul dalam berbagai survei elektabilitas calon presiden melampaui Anies dan Prabowo. Namun demikian sejauh ini, belum ada satupun nama yang ditetapkan sebagai calon presiden peserta pemilu 2024. Pendaftaran capres baru akan dibuka pada Oktober 2023.